Halo anak-anak di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah 1 minggu berlalu, kita bisa berjumpa lagi di PA Anak GRI Bandung. Anak-anak di rumah ikuti PA Anak dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan. Karena kita percaya ya, bahwa dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kita masing-masing, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Sekarang mari kita mulai PA Anak kita, mari kita mempersiapkan diri, kita tenang di hadapan Tuhan, kita bersaat teduh. Mari kita menyanyikan pujian bagi Allah kita menyanyikan pujian Tuhan Allah hadir dalam bait sucinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, siang hari ini kami boleh kembali mengikuti PA Anak di GRI Bandung. Kami berdoa ya Tuhan, biar kehadiran kami di rumah, di tempat kami masing-masing, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai. Kami berdoa Tuhan yang hadir di tengah kami, di rumah, di tempat kami masing-masing, sehingga setiap kami ya Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui PA Anak, melalui khotbah yang disampaikan pada siang hari ini. Kiranya pujian yang kami nyanyikan juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami nyanyikan dari dalam hati kami memuji nama Tuhan, kami membesarkan Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan PA Anak kami pada siang hari ini, dari awal sampai akhir, mohon Tuhan yang sertai dan Tuhan yang boleh pimpin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak sekalian, siang hari ini kita akan melanjutkan seri doa Bapa kami ya. Hari ini kita akan belajar salah satu isi doa Bapa kami di mana Tuhan Yesus memohon, Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita menyanyikan pujian, nyatakan kehendak-Mu. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Selamat siang anak-anak. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh datang bersama-sama di rumah kami masing-masing mengikuti streaming untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan mengajarkan kepada kami firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh mengenal firman Tuhan. Kami boleh tahu apa itu kehendak Tuhan yang ada dalam firman-Mu, dan bagaimana kami seharusnya tunduk pada kebenaran firman Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan. Berkatilah perenungan firman Tuhan kami siang ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita dari doa Bapa kami. Waktu itu kita sudah membahas bagian-bagian pembukaan doa Bapa kami. Kita sudah belajar kalau misalnya doa ini dimulai dengan kata Bapa kami yang di surga. Kita berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi, tapi Dia adalah Allah yang begitu menyayangi kita dan sangat memperhatikan kita. Karena itu kita berdoa dengan Bapa kami di surga. Lalu permohonan-permohonan apa saja yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar tentang dikuduskan nama Tuhan. Lalu kita juga sudah belajar tentang datanglah kerajaan Allah. Nah hari ini kita akan belajar tentang permohonan ketiga dari doa Bapa kami. Yaitu jadilah kehendak Allah di bumi seperti di surga. Nah anak-anak, kehendak itu apa sih? Kehendak itu mungkin bisa kita mengerti sebagai keinginan. Misalnya saya pengen sesuatu, saya ingin menjadi orang yang sukses. Atau misalnya saya ingin menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Misalnya seperti itu ya. Nah anak-anak, kita semua pasti punya keinginan. Kita semua pasti punya kehendak. Misalnya keinginan-keinginan kecil. Misalnya sekarang saya lapar, saya lagi pengen makan. Jadi saya ingin makan. Kehendak saya saat ini apa? Saya ingin makan. Atau misalnya kehendak-kehendak yang lebih luas. Saya ingin jadi seorang dokter. Saya ingin melayani masyarakat misalnya. Atau saya ingin jadi seorang pilot. Saya ingin membawa pesawat supaya bisa terbang ke sana dan kemari. Atau kalian punya kehendak-kehendak yang lain. Nah anak-anak, kehendak itu kira-kira akan terjadi semua gak sih? Kan kita dalam hidup kita punya banyak sekali kehendak. Tapi apakah semua kehendak kita, keinginan kita selalu terjadi? Ya ternyata tidak. Ada hal-hal yang terjadi. Misalnya saya lagi perlu makan, saya ingin makan. Saat itu juga mungkin mama memasakkan makanan untuk kalian karena sudah waktunya makan. Atau kalian ingin punya sepeda, kalian perlu sepeda untuk misalnya bisa pergi ke sekolah sendiri misalnya ya. Lalu orang tua kalian mungkin membelikan kalian sepeda kalau memang perlu. Tapi banyak keinginan-keinginan kita yang tidak terlaksana. Misalnya keinginan-keinginan yang cukup kita sukai ya, misalnya saya pengen main game terus, saya nggak mau belajar, saya ingin sekali bisa sepanjang hari main game di depan komputer, di depan tablet, di depan laptop, saya pengen main game aja, pokoknya saya nggak mau belajar, bosan, saya pengen main game saja. Nah, kira-kira kehendak ini akan terjadi nggak sih? Kebanyakan tidak terjadi. Kenapa? Karena ada kehendak yang lain. Kehendak siapa? Kehendak orang tua misalnya contohnya. Kehendak orang tua itu mungkin lebih baik dan lebih tinggi daripada kehendak kita. Orang tua kita tidak pengen anak-anaknya tuh cuma main game terus sepanjang hari. Mereka tentu menginginkan yang lain. Misalnya ada orang tua yang ingin kamu harus pintar mengatur waktu. Jangan terus main game. Kamu harus membagi waktu. Kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bisa beristirahat, kapan waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga, dan waktu-waktu yang lain. Nah orang tua punya kehendak yang lain dari kalian dan kehendaknya itu lebih tinggi daripada kehendak kalian. Yang pertama lebih tinggi, yang kedua kehendaknya itu lebih baik dari kehendak kalian. Coba ibu tanya, kehendak main game terus sepanjang hari dibandingkan kehendak mengatur waktu yang baik, belajar, main game semua bisa diatur dengan baik, lebih bagus yang mana? Pasti lebih bagus yang kedua, lebih bagus kehendak orang tua kita. Karena itu kehendak mereka, kehendak orang tua kita yang lebih tinggi dan lebih baik itu lebih harus terjadi daripada kehendak kita yang tidak begitu baik tentunya, yang tidak baik justru ya kalau yang tadi. Nah anak-anak, kehendak siapa sih yang tertinggi? Jadi kalau misalnya nih kehendak saya di level segini,
Lalu kehendak orang tua saya lebih tinggi dari saya. Tapi kehendak orang tua saya mungkin ada yang lebih tinggi lagi dari kehendaknya mereka. Tapi yang paling tinggi, yang paling atas, kehendaknya siapa sih? Tentu kehendak yang tertinggi dan kehendak yang terbaik yang pernah ada saat ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan itu adalah yang tertinggi. Dia punya kehendak yang terbaik dan dia punya kehendak yang tertinggi. Berarti kehendak dia harus terjadi. Karena tidak ada kehendak-kehendak lain yang lebih baik daripada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan harus jadi. Tidak ada kehendak-kehendak lain yang lebih tinggi dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus terjadi. Nah, anak-anak, di dalam seluruh dunia ini, apakah banyak orang itu bisa tunduk pada kehendak Tuhan? Katanya kehendak Tuhan tuh yang harus terjadi. Tapi faktanya saya suka gak cocok sama kehendak Tuhan. Saya tahu sih kehendak Tuhan yang terbaik, tapi kehendak saya gak cocok. Saya pengen kehendak saya yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, sebenarnya tidak bisa. Kehendak manusia yang lebih rendah, yang tidak lebih baik, yang bahkan lebih buruk, itu harusnya tunduk di bawah kehendak Tuhan. Tapi semua manusia punya kehendak pasti tidak pernah sesuai dengan kehendak Tuhan. Emangnya ada ya manusia yang kehendaknya sesuai dengan kehendak Tuhan 100%? Dalam Alkitab ada satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berhasil menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Maksudnya apa sih kehendak Yesus? Nah, kita akan pelajari bersama-sama ya, maksudnya apa? Anak-anak, Yesus waktu menjadi manusia, waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, dia itu dituliskan di Alkitab mengambil tubuh manusia. Jadi Tuhan Yesus itu bukan datang ke dunia rohnya saja, tidak. Tuhan Yesus itu mengambil tubuh manusia. Makanya di dalam Alkitab dicatat ya, Yesus dilahirkan oleh Maria. Kalau roh itu tidak dilahirkan, manusia yang bertubuh dilahirkan oleh manusia bertubuh. Jadi Maria itu melahirkan tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir dari tubuh Maria. Jadi Yesus itu waktu jadi manusia, dia mempunyai tubuh, dia memiliki tubuh. Nah, kalau dia memiliki tubuh manusia, berarti dia juga memiliki kehendak manusia. Misalnya kehendak-kehendak seperti apa? Nanti kita pelajari bersama ya. Kehendaknya itu macam-macam. Dan bahkan kehendak manusia itu tidak sama dengan kehendaknya Tuhan. Tapi Yesus berusaha untuk menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, kenapa sih Yesus harus punya kehendak manusia? Kenapa Yesus nggak waktu datang jadi manusia punya tubuh manusia tapi nggak usah pakai kehendak manusia, punya kehendak Tuhan aja. Kan kehendak Tuhan yang paling tinggi dan yang terbaik. Kenapa Tuhan Yesus harus ambil kehendak manusia? Karena itulah namanya inkarnasi anak-anak. Itu adalah inkarnasi yang Tuhan ceritakan kepada kita. Inkarnasi yang Tuhan ajarkan. Yaitu Tuhan Yesus betul-betul jadi manusia. Seluruh hal yang manusia alami Tuhan Yesus juga mengalami. Kecuali dia tidak berdosa. Apa sih yang Tuhan Yesus alami? Tuhan Yesus tuh waktu lahir dia tidak langsung bisa jalan. Memangnya ada dari antara kita yang begitu lahir masih bayi sekali baru keluar dari perut mama tiba-tiba langsung jalan sendiri? Nggak ada, semua dari kita begitu keluar dari perut mama cuma bisa menangis, wah gitu. Kita nggak bisa jalan, bahkan ngomong juga nggak bisa. Kita masih seorang bayi. Dan Tuhan Yesus waktu lahir juga seperti itu. Yesus waktu lahir tidak dicatat tiba-tiba Yesus berbicara kepada Ibu Maria. Tidak ada. Yesus begitu lahir dia menjadi bayi seperti kita. Dia harus menangis untuk minta susu. Dan dia juga harus digendong-gendong oleh Bapak Yusuf atau Ibu Maria. Kalau dia mau berpindah tempat, dia tidak bisa berjalan sendiri. Itu maksudnya apa? Yesus betul-betul jadi manusia. Dia merasakan susahnya menjadi manusia. Ngapain sih Yesus harus begitu? Kenapa Yesus gak bilang aja kepada Bapak Yusuf, Pak Yusuf, Papa, ini ya saya itu adalah Tuhan yang menciptakan kaki loh. Jadi saya gak perlu digendong, saya mau jalan sendiri. Saya gak perlu bantuan Bapak Yusuf, saya bisa jalan sendiri. Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Karena apa? Karena dia betul-betul menjadi manusia. Dan dia juga memiliki kehendak manusia. Nah selain itu anak-anak, Tuhan Yesus itu juga waktu dia mulai besar, umurnya lebih besar lagi daripada waktu bayi, Yesus itu juga dicatat belajar hukum Taurat.
Wah, ngapain Tuhan Yesus belajar hukum Taurat? Kan Tuhan Yesus yang menciptakan Taurat. Tuhan Yesus yang memberikan Taurat. Dia adalah Allah yang memberikan Taurat kepada manusia. Kenapa Yesus harus belajar Taurat? Nah, anak-anak orang Yahudi zaman itu, mereka itu wajib mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya. Jadi itu sudah jadi tradisi. Semua keluarga Yahudi pasti papahnya itu mengajarkan Alkitab kepada anak-anaknya. Pasti mengajarkan Taurat. Taurat itu bukan cuma 10 hukum. Jadi anak-anak bukan cuma belajar 10 hukum. Tapi mereka belajar seluruh kitab Musa. Kitab Musa ada berapa? Ada 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semuanya dipelajari dan semuanya diajarkan oleh papa yang ada di dalam keluarga itu. Jadi papa harus mengajarkan ke anak-anak. Dan anak-anak gak bisa tuh cuma belajar denger doang. Tapi mereka harus menghafal Taurat. Wah, jadi anak-anak Yahudi saat itu mereka itu perlu berjuang keras ya. Sejak dari kecil mereka harus belajar Taurat, harus menghafal. Di dalam bagian Taurat ada satu firman Tuhan yang penting bagi orang Yahudi. Yaitu kalimatnya Tuhan kepada Musa. Dengarlah hai orang Israel, jadi Tuhan suruh Musa bicara kepada orang Israel. Dengarlah hai orang Israel bahwa Allah itu adalah Esa. Allah kita adalah Allah yang Esa. Allah kita cuma satu. Nah itu salah satu pembelajaran Taurat. Orang Yahudi itu mesti hafal, anak-anak kecil harus hafal pelajaran-pelajaran Taurat. Nah anak-anak, waktu Yesus menjadi manusia, Yesus juga belajar loh. Yesus itu enggak mendadak langsung bilang sama Bapak Yusuf, "Pah, gak usah ngajarin saya, kan saya udah pinter Taurat, jadi gak usah belajar." Tidak, Tuhan Yesus tetap belajar di bawahnya Yusuf. Yusuf itu mengajarkan Tuhan Yesus bagaimana Taurat Tuhan dan Yesus belajar menghafal. Yesus berusaha juga menghafal. Jadi waktu Yesus jadi manusia, Yesus betul-betul menjadi manusia. Dia belajar menjadi manusia yang seperti kita gitu. Punya kelemahan, punya kesulitan, tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus harus setia melakukan semua itu? Karena Tuhan Yesus sedang menaati kehendak Bapa. Nah ini penting ya, Tuhan Yesus sedang menaati kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Bapa itu ingin Tuhan Yesus jadi manusia. Bapa yang mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi manusia. Dan Bapa itu menginginkan Tuhan Yesus betul-betul jadi manusia. Bukan jadi manusia yang setengah-setengah dewa, bukan. Tuhan itu ingin Yesus menjadi manusia yang seutuhnya. Dan Tuhan Yesus berjuang menaati itu. Tuhan Yesus berjuang menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Bapa. Padahal mungkin gak sih Yesus berbicara, saya gak perlulah jalanin itu, saya bisa kan jadi manusia setengah dewa. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan karena Tuhan Yesus mau taat pada kehendak Bapa. Nah anak-anak sekalian, hari ini Ibu mau ceritakan satu cerita yang sangat penting yang sampai ditulis di Alkitab. Cerita tentang peristiwa ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus betul-betul menaati kehendak Bapaknya. Nah itu akan sangat terlihat jelas pada waktu Yesus sebelum ditangkap. Jadi waktu Yesus mau ditangkap, malam itu Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-murid. Dia berkumpul. Yesus berkata pada murid-murid, murid-murid semua yang kukasihi, aku akan segera mati. Wah lalu murid-murid bilang, gak mungkin lah. Petrus yang bilang, Tuhan tidak mungkin engkau mati, engkau kan utusannya Allah di surga. Tidak mungkin engkau mati, sudah jangan bicara yang aneh-aneh. Tapi Yesus bilang, hei aku ini betul-betul akan mati. Kenapa? Karena aku sedang menaati kehendak Bapa. Bapa itu ingin Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Yesus harus mati. Jadi ketika perjamuan malam itu kalian bayangkan ya. Mereka lagi makan, lagi memecahkan roti. Lalu Yesus berkata, aku akan mati. Wah murid-murid semua bingung. Apa sih maksudnya? Yang duduknya agak jauh mereka coba tanya. Itu maksudnya apa? Masa sih Yesus akan mati? Siapa yang bisa membunuh dia? Orang dia bisa melakukan mujizat yang besar. Membangkitkan orang mati. Masa dia bisa dibunuh mati? Lalu murid-murid yang lain, ya coba. Itu kamu yang dekat sana coba tanyain. Yang benar aja, masa sih Yesus mati? Tapi Yesus mengetahui itu dan Yesus bilang, aku akan mati. Aku sedang menaati kehendak Bapa dan aku akan mati. Wah lalu murid-murid mulai bingung, mereka mulai bergumul tapi mereka tidak berani bicara lagi. Mereka takut salah.
Setelah itu Tuhan Yesus mengajak mereka pergi ke Taman Getsemani. Jadi setelah makan, mereka pergi ke Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Hai murid-muridku yang kukasihi, berdoalah, berjaga-jagalah. Jangan tertidur, jangan sampai kamu jatuh dalam pencobaan. Aku akan pergi sebentar ke sana, aku akan berdoa juga. Kamu berdoa baik-baik di sini ya." Lalu Tuhan Yesus pergi dan saat itu murid-murid mulai bertanya, menurut kamu Yesus bakal mati gak sih? Terus murid yang lain bilang, kayaknya enggak dah, harusnya enggak loh. Yesus kan bisa membangkitkan orang mati. Ingat gak dulu Lazarus, itu Lazarus dibangkitkan. Udah 3 hari loh matinya, udah mulai bau tubuhnya. Tapi dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sampai semua orang terkejut. Mana mungkin sih Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, dia juga akan mati. Enggak, udah, jangan terlalu dipikirkan. Lalu yang lain, tapi Yesus ngomongnya benar-benar serius loh tadi. Yesus ngomongnya gak bercanda loh. Tuhan Yesus ngomongnya betul-betul. Itu guru kita ngomongnya lagi sungguh-sungguh. Dia gak lagi sedang bercanda. Lalu murid yang lain, kayaknya benar juga ya. Jangan-jangan Yesus akan mati lagi. Waduh, mati gimana ya? Aku bingung ya, apa betul Yesus akan mati? Tapi kalau dia sampai mati, aduh bagaimana dengan kita semua? Kita ini ya dulu para nelayan, kita dulu tangkap ikan. Terus kita sudah lepaskan pekerjaan kita, ikut Yesus. Nah kalau Yesusnya mati, kita mau ngapain lagi? Udah gak punya kerjaan, udah jadi pengikut Yesus, tapi Yesusnya mati. Aduh, apa yang akan terjadi dengan kita? Katanya Yesus akan menjadi raja, tapi kalau dia mati, aduh kacau deh semuanya. Lalu murid-murid yang lain bilang, aduh tapi aku sedih sekali kalau sampai Yesus mati. Aduh aku pasti akan merindukan dia. Karena aku sudah cukup lama tinggal dengan Tuhan Yesus. Meskipun sudah sekitar 3 tahunan, aku tuh sangat mengasihi Tuhan Yesus gitu. Aku senang sekali. Ingat gak memori dulu kita pernah pergi sama-sama. Kita pernah makan bersama dengan Tuhan Yesus. Aduh kalau dia mati, dia pergi dari dunia ini, dia mati dibunuh. Pasti kita akan sangat sedih. Nah, teman-teman yang lain bilang, murid-murid yang lain bilang, tapi Yesus bakal dihukum mati, kenapa ya? Yesus kan gak melakukan kesalahan. Terus teman lain bilang, kamu emang lupa? Itu loh orang-orang Yahudi gak suka sama Tuhan Yesus. Kan kamu ingat kan waktu Tuhan Yesus mengajar, melakukan mujizat. Ada orang-orang yang gak suka. Mereka kepengen tangkap Tuhan Yesus, pengen dibunuh. Oh iya ya, waduh, jangan-jangan betul Yesus akan mati. Wah, jadi murid-murid mulai berdiskusi, mereka mulai pusing, mereka bergumul. Dan akhirnya mereka tidak berdoa karena mereka terlalu sedih. Mereka betul-betul takut kalau Yesus harus mati. Mereka terlalu sedih dan akhirnya mereka tertidur karena saking sedihnya. Kadang-kadang kita bisa seperti itu ya anak-anak. Kalau kita habis menangis, kita terlalu sedih. Kadang-kadang kita sudah tidak punya tenaga lagi untuk melakukan apa-apa. Kadang-kadang hal yang bisa kita lakukan adalah tertidur. Jadi saat itu murid-murid mulai tertidur. Tapi di tengah-tengah tidur mereka tiba-tiba ada yang membangun, ada yang Tuhan, bangun. Lalu mereka, aduh siapa sih yang bikin bangun? Yesus yang suruh kita bangun. Lalu Yesus bilang, berdoalah kamu, jangan tidur. Berdoalah, berjaga-jagalah. Karena aku sebentar lagi akan ditangkap. Wah, murid-murid makin sedih, bagaimana ini? Mereka mau berusaha berdoa tapi akhirnya mereka ngantuk sekali, mereka sangat sedih. Dan akhirnya mereka tertidur lagi. Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka. Tuhan Yesus pergi sekitar, kalau Alkitab bilangnya, sepelemparan batu. Wah, sepelemparan batu tuh berapa jauh? Kira-kira 15 meter. 15 meter tuh kira-kira panjangnya seperti ruko ini ya, lebih panjang lagi daripada ini. Jadi Tuhan Yesus pergi ke tempat yang cukup jauh, sedikit daripada mereka, untuk berdoa. Nah, di dalam doanya Tuhan Yesus ini, kita akan belajar bagaimana kehendak manusia, belajar tunduk di bawah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berdoa satu permohonan yang sangat indah. Yesus berkata, ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Tapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maksudnya apa sih? Yesus bilang, ya Bapa, kalau bisa cawan ini pergi. Cawan apa? Itu adalah cawan murka Tuhan. Tuhan Yesus itu disuruh Tuhan datang ke dalam dunia. Allah Bapa mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk dia menerima cawan murka Tuhan. Kenapa Tuhan murka? Tuhan murka kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan murka kepada kita yang berdosa. Tuhan tidak bisa menerima kita karena kita sudah berdosa.
Tuhan itu kudus. Dia tidak mungkin mengampuni kita yang berdosa. Kita tidak mungkin datang kepada Tuhan. Jadi cara satu-satunya bagaimana? Bapa punya cara, yaitu mengirimkan Tuhan Yesus. Dia yang harus menanggung murka Tuhan. Tadinya kita orang berdosa yang tanggung murka Tuhan. Sekarang kemarahan murka Tuhan itu diambil dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tadinya kita yang harus minum cawan beracun itu, harus minum cawan murka Tuhan dan mati. Tapi sekarang cawan itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu Yesus berkata, ya Bapak kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya apa? Tuhan kalau bisa jangan suruh aku mati. Kalau bisa jangan suruh aku minum cawan ini. Kalau bisa jangan aku sampai harus mati di saat ini. Jangan sampai aku harus mati. Nah anak-anak, ini yang dimaksudkan dengan kehendak manusianya Tuhan Yesus. Waktu Yesus menjadi manusia, dia punya kehendak manusia. Kehendak manusianya itu kadang-kadang tidak sinkron dengan kehendak Tuhan. Kehendak manusianya Yesus tidak ingin mati menebus dosa manusia. Tuhan Yesus kehendak manusianya itu tidak ingin menjalankan perintah Tuhan. Kehendak manusia Yesus tidak ingin tunduk pada kehendak Tuhan. Dia punya kehendak yang lain, yaitu kehendak apa? Melarikan diri, gak usah mati. Melarikan diri, gak usah minum cawan murka Tuhan. Jangan sampai ditangkap dan mati di kayu salib. Malah matinya dipermalukan lagi. Anak-anak kalau tahu cerita Tuhan Yesus mati, dia itu setelah itu ditangkap. Dan waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia itu bukan ditangkap seperti tawanan-tawanan biasa. Tuhan Yesus itu dianggap sebagai tawanan yang paling jahat di seluruh negeri. Dia dianggap sebagai seorang pemberontak. Jadi tangannya dirantai dengan rantai-rantai yang mengerikan. Dan dia bahkan diseret-seret dibawa ke pengadilan. Itu bukan hal yang harusnya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus kan tidak berdosa. Sedangkan dia yang tidak berdosa, dia dianggap sebagai orang yang jahat. Masa orang yang tidak berdosa dianggap orang jahat? Nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Lalu setelah itu Yesus diadili dengan pengadilan yang tidak benar. Karena waktu diadili orang-orang bilang, pengadilan bertanya, coba tunjukkan mana salahnya Yesus. Lalu orang-orang yang benci pada Tuhan Yesus berkata, oh dia itu ya mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat. Kenapa? Ini loh Alkitab bilang bahwa Allah kita cuma satu. Allah kita cuma satu, yaitu Allah Yahweh. Tapi ini orang ini tiba-tiba bilang, aku adalah anak Allah. Wah ini orang pasti sesat, ini orang jahat, dia sudah mengacaukan pikiran-pikiran manusia. Jadi Yesus dianggap seperti itu. Padahal Yesus gak bohong, Yesus betulan dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah. Lalu ada orang lagi bilang, kamu gak tahu ya, dia itu ya pernah mengajar pengajaran yang salah. Masa katanya gak usah bayar pajak ke pemerintah. Hah? Apakah Yesus pernah ngajar gak usah bayar pajak? Enggak. Waktu orang bertanya, Tuhan, guru, perlukah kami membayar pajak? Kami kan sudah miskin, terus kami dijajah sama orang Romawi. Masa kami harus bayar pajak sama orang Romawi? Bagaimana menurut pendapatmu? Kami kan umat Tuhan, masa kami harus bayar pajak ke orang Romawi? Orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan, masa kami harus bayar pajak kepada mereka? Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Kamu lihat di koin kamu. Jadi di koinnya orang-orang Romawi saat itu ada gambar kaisar. Nah Yesus bilang, kalau di koin itu ada gambar kaisar, berarti itu milik kaisar. Jadi berikanlah kepada kaisar apa yang dia punya, apa yang seharusnya diberikan pada dia. Yaitu apa? Koin, pajakmu itu berikan pada kaisar. Tapi Yesus bilang, apa yang harus menjadi milik Tuhan, harus diberikan pada Tuhan. Siapa? Manusia. Manusia adalah gambar Allah. Jadi Yesus berkata, koin itu ada gambar kaisar, berarti koin itu milik kaisar. Berikan kepada kaisar, karena itu milik kaisar. Tapi apa yang harusnya milik Allah, yaitu gambar Allah. Siapa gambar Allah? Manusia, dia harus diberikan kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka harus dipertobatkan, mereka harus diinjili, diberikan kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa di dalam dosa. Jadi apakah betul Yesus mengajar gak usah bayar pajak kepada kaisar? Tentu tidak, tapi orang-orang yang benci kepada Yesus saat pengadilan dia bilang, ini loh orang yang bilang gak usah bayar pajak kepada kaisar. Wah pasti orang Romawi benci sama mereka. Udah dihukum aja Yesus itu, karena dia orang jahat, dia bilang gak usah bayar pajak. Satu, lalu kedua, dia tuh mengajarkan pengajaran sesat, katanya dia tuh Tuhan. Padahal Tuhan tuh cuma satu, Allah Yahweh. Nih di Alkitab sudah tertulis. Jadi orang-orang yang benci kepada Yesus, mereka memperlakukan Tuhan Yesus dengan tidak baik. Tuhan Yesus harus menanggung semuanya itu. Dia menanggung penghinaan, dia diejek, bahkan dia diludahi. Dia tuh dihina, dianggap sebagai orang jahat. Nah, hal ini tuh adalah kehendak Allah,
tapi bukan kehendak manusia. Kehendak manusia, Yesus menginginkan, Tuhan kalau bisa jangan sampai saya harus melewati semua itu. Nggak enak loh ngadepin semua itu. Saya bukan orang jahat. Kalau saya pernah berbuat dosa, maka boleh saya diperlakukan seperti itu. Misalnya saya pernah mencuri, ya saya boleh dihukum. Tapi kan saya tidak pernah melakukan dosa. Yesus tidak pernah berdosa, tapi dia harus dihakimi seperti itu. Dia harus terima cawan murka Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Maka waktu itu Yesus berdoa, Tuhan Bapa yang di surga, kalau boleh, biarkan cawan ini pergi daripadaku. Jangan sampai aku harus minum cawan ini Tuhan. Aku tidak ingin minum. Itu adalah kehendak manusia Tuhan Yesus. Nah anak-anak, kalau Tuhan Yesus menuruti kehendak manusianya, apa yang akan terjadi pada kita? Kacau semua. Tidak ada satupun dari kita yang bisa selamat. Tidak ada satupun dari kita yang bisa percaya kepada Tuhan. Semua daripada kita akan binasa masuk ke neraka. Kita adalah orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Kita gak mungkin bisa diampuni. Kalau Tuhan Yesus tidak mati buat kita, kita tidak mungkin selamat. Jadi kalian bayangkan, kalau Yesus menaati kehendak manusia itu, kita tidak akan mungkin selamat. Kita tidak akan mungkin pernah bisa datang kepada Bapa. Kita itu hanya akan menjadi orang-orang yang binasa, kita akan mati. Dan kita tidak akan selamat. Nah anak-anak sekalian, tapi Yesus mengucapkan kalimat berikutnya. Lanjutkan kalimatnya. Ibu bacakan sekali lagi ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi. Bukan kehendak manusia yang terjadi. Tetapi kehendak Allah lah yang terjadi. Nah dalam kalimat ini Yesus berdoa supaya apa? Bukan kehendak saya yang terjadi, tapi kehendak Allah. Kehendak saya tuh harus tunduk di bawah kehendak Allah. Kenapa? Karena kehendak Allah adalah kehendak yang terbaik dan kehendak yang tertinggi. Kehendak yang harus terjadi, yang tidak boleh gagal. Kehendak yang terbaik dan kehendak yang tertinggi. Betul nggak kehendak Allah adalah kehendak yang terbaik? Betul sekali. Karena tadi ya kalian tahu, kalau kehendak manusia yang jadi, kita nggak mungkin selamat. Yesus nggak mau mati buat kita. Tapi kalau kehendak Allah yang terbaik itu terjadi, kita bisa diselamatkan. Itu adalah sebuah kebaikan yang besar. Kehendak yang terbaik dari Allah. Dan Tuhan Yesus bergumul menaati kehendak itu. Kadang-kadang kita berpikir, Yesus kan Tuhan. Mungkin Yesus tuh gak sesusah itu taat. Gak kayak saya. Saya kalau berusaha taat itu susahnya setengah mati. Tapi kalau Tuhan Yesus berusaha taatnya gak gitu-gitu amat. Ternyata Alkitab bilang tidak. Yesus betul-betul berjuang untuk taat. Jadi anak-anak sekalian, kalau ibu lanjutkan lagi baca di bagian selanjutnya ya. Dicatat bahwa Tuhan Yesus itu sangat ketakutan. Jadi ketika dia berdoa itu, Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Maksudnya apa? Keringatnya itu tercampur dengan darah. Itu kok bisa kayak gitu? Itu bisa terjadi pada orang yang betul-betul sedang stres. Orang-orang yang banyak pikiran, orang-orang yang sedang bergumul. Jadi pembuluh darah di sekitar kelenjar keringatnya mereka pecah. Akhirnya keringat mereka bercampur dengan darah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul bergumul. Dia bukan cuma sekedar ngomong dari mulutnya, aku kalau boleh Tuhan kehendakku adalah cawan ini lalu daripadaku. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Tuhan Yesus tidak ngomong itu dengan gampang. Dia sungguh-sungguh berjuang. Dia berjuang taat, dia bahkan bergumul. Dia berdoa terus-menerus sampai peluh-peluhnya itu bermunculan titik darah. Karena dia betul-betul bergumul di hadapan Tuhan. Nah anak-anak sekalian, justru karena Tuhan Yesus betul-betul menjadi manusia, dia bisa mengalami hal yang sulit bagi kita. Waktu kita disuruh taat kehendak Tuhan, apakah mudah? Tidak, kehendak Tuhan seringkali tidak sesuai dengan kehendak kita. Kenapa? Karena kehendak kita adalah kehendak yang berdosa. Kehendak kita bukan kehendak terbaik, kehendak kita bukan kehendak tertinggi. Kita seringkali gak mau taat kepada Tuhan. Tapi kita itu terus disuruh oleh Tuhan untuk taat. Wah susah mau taat kehendak Tuhan, saya harus berjuang menaati kehendak Tuhan.
Tuhan bilang tidak apa-apa. Karena aku juga mengalaminya, aku juga berjuang. Tuhan Yesus juga bergumul untuk menaati perintah Tuhan. Tuhan Yesus juga bergumul untuk menaati kehendak Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus bisa disebut sebagai teladan untuk kita. Nah, anak-anak sekalian, jadilah kehendakmu, berdoa supaya kehendak Tuhan jadi. Itu maksudnya apa? Berarti saya mau belajar tundukkan kehendak saya di bawah kehendak Tuhan. Saya sadar bahwa kehendak saya bukan kehendak yang terbaik. Kehendak saya penuh dengan cacat celah. Kehendak saya penuh dengan dosa. Kehendak saya tuh sudah terkontaminasi dengan dosa. Kehendak manusia itu apa? Ingin memberontak dari Tuhan. Gak mau taat kehendak Tuhan. Saya pengen melakukan yang lain. Nah, justru itu kita harus berjuang taat. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan jadilah kehendakmu, itu berarti apa? Kita belajar menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Kita belajar mengesampingkan kehendak kita. Kita belajar bilang, kehendak saya tidak penting. Kehendak saya bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah kehendak Allah. Yang terbaik adalah kehendak Allah. Yang tertinggi adalah kehendak Allah. Nah, apa sih kehendak Allah dalam hidup kita? Banyak sekali anak-anak. Kalau kalian perhatikan di dalam kitab suci, Tuhan punya kehendak yang banyak sekali untuk kita. Kehendak yang baik, kehendak yang tinggi. Kehendak yang terbaik, kehendak yang tertinggi. Seperti apa misalnya? Tuhan menghendaki supaya namanya dikenal di tengah-tengah dunia ini. Misalnya ya, salah satunya. Tuhan ingin sekali supaya namanya terkenal di dunia. Bagaimana caranya supaya terkenal? Tuhan mau pakai manusia, pakai kita, orang-orang yang percaya untuk memperkenalkan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana cara memperkenalkan kehendak Tuhan? Memperkenalkan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berarti saya harus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena namanya kita bersaksi menyatakan nama Tuhan, kita itu seperti cermin. Jadi kalau kita itu cermin yang kotor, yang hitam sekali, terus banyak debu-debu, banyak kotoran. Apakah kita bisa mencerminkan Tuhan yang baik? Nggak bisa. Kalian bayangkan, kalau misalnya kalian di rumah ya, kalian mau pergi sekolah, lalu kalian sisir rambut kalian, siap-siap pakai baju yang rapi. Kalian itu butuh kaca. Karena kalau misalnya kalian nggak lihat kaca, kadang-kadang ada rambut yang masih berdiri, wah nggak kelihatan. Perlu lihat kaca, perlu disisir rapi. Lalu dasinya miring, perlu dirapiin. Itu perlu ada kaca. Tapi kalau misalnya kalian punya kaca itu sudah rusak, kaca kalian pecah, lalu kotor, hitam sekali, kalian bisa lihat apa? Kalian mungkin akan begini, dari sisi mana nih saya mau lihat? Di sini pecah, di situ pecah. Saya ngintip-ngintip begini, tapi semuanya kotor, hitam sekali, banyak kotoran di sana. Saya tidak bisa melihat diri saya. Saya melihat diri saya sebagai apa? Wah, jelek sekali penampakan saya ini. Jelek sekali muka saya di cermin, hitam di sini, hitam di sana. Padahal bukan hitam, tapi cerminnya itu yang jelek, cerminnya itu sudah kotor. Nah, kita yang adalah saksi Tuhan, kita itu seperti cermin. Kalau kita itu kotor, kalau kita itu rusak, pecah, bagaimana kita bisa menyaksikan Tuhan? Bagaimana orang dunia bisa melihat Tuhan? Orang dunia akan lihat, Tuhannya orang Kristen jelek, ternyata Tuhannya orang Kristen gak bagus. Kenapa? Karena cerminnya itu jelek. Nah anak-anak, jadi waktu Tuhan berkata, waktu kita berdoa, jadilah kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan apa? Tuhan ingin supaya dia dikenal oleh orang dunia. Bagaimana caranya? Lewat kita. Kita ini cerminnya Tuhan. Berarti kita harus menjaga hidup kita. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Kita gak boleh hidup semaunya kita. Hidup di dalam dosa, hidup penuh cacat celah. Itu tidak bisa. Kita harus berjuang hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang waktu lihat cermin, lihat kita. Mereka melihat Tuhan yang sangat indah. Kenapa? Karena cerminnya bersih. Karena kita bersih, kita bisa memantulkan Tuhan. Kita bisa menyaksikan Tuhan kepada dunia ini. Dan mereka akan melihat, wah, ternyata Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat besar, Tuhan yang pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sangat mengasihi manusia. Baru mereka bisa kenal Tuhan. Nah, itulah salah satu contohnya ya waktu kita berdoa, jadilah kehendak Tuhan. Berarti apa? Kita mau menundukkan keinginan kita di bawah kehendak Tuhan. Mungkin kita lebih ingin hidup di dalam dosa. Tapi kalau kita betul-betul mau menjalankan kehendak Tuhan, kita ingin betul-betul kehendak Tuhan jadi, kita mesti belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita mesti belajar menjaga hidup kita kudus, supaya orang yang melihat kita akan melihat Tuhan yang baik. Nah anak-anak,
Selain itu, bagaimana sih cara hidup menjadi saksi Kristus? Misalnya ya, Tuhan berkata, kehendakku yang lain tuh apa? Di dalam Alkitab misalnya ya, aku ingin supaya orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang yang saling mengasihi. Nah, berarti waktu saya berdoa, Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Berarti apa? Berarti saya mesti berbagian melakukannya. Saya ini orang Kristen. Saya harus belajar mengasihi sesama saya. Saya harus belajar saling mengasihi seperti yang Tuhan inginkan. Seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan itu jadi. Meskipun saya sebenarnya sebel sama orang itu, gak suka sama dia. Tapi saya gak boleh lakukan itu. Saya harus belajar mengasihi dia. Karena apa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang harus jadi. Tapi kehendak Tuhan yang terbaik dan yang tertinggi yang harus terjadi. Kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Nah anak-anak, bagaimana kita bisa tetap terus tunduk kepada kehendak Tuhan? Belajarlah terus minta tolong kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan saya punya kehendak yang jauh berbeda dari kehendak Tuhan. Saya ini punya kehendak yang penuh dengan dosa. Tapi saya ingin sekali supaya kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya mau berbagian Tuhan supaya kehendak Tuhan jadi. Dan Alkitab berkata, kalau kita berbagian di dalam menjalankan kehendak Tuhan, itu adalah hal yang menyenangkan. Masa sih? Bukannya kalau kehendakku yang terjadi, berarti kehendakku yang menyenangkan. Berarti itu menyenangkan. Kalau kehendakku yang terjadi, misalnya aku pengen main game seterusnya, selama-lamanya. Kalau itu terjadi, berarti aku yang senang dong. Tapi kalau misalnya kehendakku tidak terjadi, tiba-tiba saya tidak boleh main game selama-lamanya, berarti saya gak senang dong. Oh tidak, Alkitab bilang justru kalau kamu berjuang tundukkan kehendakmu di bawah kehendak Tuhan. Kalau kamu berjuang melakukan kehendak Tuhan, itu akan sangat menyenangkan. Kok bisa? Ingat, kehendak Tuhan adalah kehendak yang tertinggi dan kehendak yang terbaik. Kehendak kita itu bukan kehendak terbaik. Banyak hal yang kita inginkan itu justru membawa kita pada celaka. Kalau kita main game terus, tentu kita jadi anak yang malas, tentu kita jadi anak yang tidak bisa jadi saksi bagi Tuhan. Tentu kita akan dihina oleh dunia. Tapi kalau kita taat pada kehendak Tuhan, kita akan jadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Dan kita akan memperkenalkan Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Di dalam kehidupannya di dalam dunia, selama Tuhan Yesus di dalam dunia, dia berusaha terus-menerus menaati firman Tuhan. Dia berusaha terus-menerus menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Padahal dia bisa saja bilang pada Bapa di surga, Bapak saya sudah bosan di dalam dunia, saya tuh dihina terus sama orang, saya pengen pulang aja ke surga. Bisa saja, tapi Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia berjuang untuk taat melakukan kehendak Bapa. Dan Yesus berkata, perjuangan saya itu menyenangkan. Aku tidak bersusah-susah. Aku tidak melakukan kehendak Allah itu dengan beban yang sangat berat yang membuat aku seperti, kenapa sih aku harus melakukan ini? Tidak. Tuhan Yesus melakukan itu dengan sukacita. Justru dengan dia menundukkan kehendak dia di bawah Tuhan, di bawah kehendak Tuhan, dia menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, di dalam Alkitab dicatat, dalam Filipi 2 ayat 8-9 dicatat. Karena Tuhan Yesus taat dengan sempurna, karena dia terus berusaha menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Tuhan, karena dia terus berusaha taat, dia itu akhirnya ditinggikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Justru anak-anak sekalian, ketika Tuhan Yesus merendahkan dirinya, ketika Tuhan Yesus menundukkan kehendaknya, tidak membiarkan kehendaknya terjadi, tapi kehendak Tuhan yang harus jadi. Dia berusaha setia menaati kehendak Tuhan. Justru karena dia begitu menundukkan diri, Tuhan akhirnya mengangkat dia dengan tinggi. Tuhan akhirnya mempermuliakan dia. Dan bahkan semua orang yang percaya kepada Yesus menyebut dia sebagai Allah yang sejati. Menyebut dia sebagai Raja kita. Menyebut dia sebagai teladan yang sempurna. Nah, anak-anak sekalian, Paulus di dalam Filipi tadi mengatakan, karena Kristus rela tundukkan dirinya taat, maka dia ditinggikan. Nah, anak-anak sekalian, inilah yang Tuhan Yesus mau ajak kita. Ayo ikut berbagian seperti aku. Kalau kamu juga belajar taat, kamu akan menikmati sukacita seperti yang aku nikmati. Aku sekarang ditinggikan oleh Tuhan, aku sekarang menikmati kemuliaan. Itu adalah yang aku ingin supaya kamu nikmati juga. Jadi kalau kamu berusaha belajar taat kepada firman Tuhan, kamu juga akan menikmati sukacita. Sukacita seperti apa?
bukan sukacita yang egois. Jadi bukannya kita menaati kehendak Tuhan supaya apa? Supaya saya jadi orang yang terkenal. Bukan seperti itu. Tapi justru adalah kita belajar untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Anak-anak, menjadi anak yang egois itu gak enak. Tuhan berkata, kalau kamu egois, kamu selalu pikir kehendak kamu harus terjadi, kehendakku harus terjadi. Kamu akan jadi orang yang paling menyedihkan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kehendak kita gak tentu bisa terjadi. Hampir semua kehendak kita gak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kehendak kita adalah kehendak berdosa. Tapi kalau kamu belajar taat pada kehendak Tuhan, kamu akan bersuka cita. Kenapa? Karena usaha-usaha yang kamu kerjakan itu akan sukses. Kenapa? Kehendak Tuhan akan selalu terjadi. Kehendak Tuhan akan selalu berjalan. Karena itu adalah kehendak yang terbaik dan kehendak yang tertinggi. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Mau menikmati sukacita, jangan jadi orang egois. Mari taat pada kehendak Tuhan. Mari belajar tundukkan kehendakmu. Susah, susah. Yesus bilang, aku juga mengalami susah sekali. Tapi aku berhasil. Dan aku memberikan padamu kekuatan. Supaya apa? Kamu juga bisa berhasil. Dan nanti kamu akan menikmati sukacitanya. Kalau kita berusaha belajar taat pada firman Tuhan, kita belajar taat pada kehendak Tuhan, kita mau berjuang untuk taat pada firman Tuhan, kita akan menikmati sukacitanya. Jadi anak-anak sekalian, waktu Tuhan Yesus mengajar pada murid-murid tentang doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar mereka apa? Berdoalah seperti demikian. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya apa? Kita berbagian supaya kehendak Tuhan juga terjadi di bumi. Kehendak Tuhan pasti terjadi enggak? Pasti. Tapi kalau kita ikut berbagian di dalamnya, kita ikut mengerjakannya, kita akan menikmati sukacita. Kalau kita enggak mau berbagian, angkat tangan, enggak mau ikutan, kita tentu enggak bisa dapat sukacita. Tapi kalau kita ikut berbagian di dalamnya, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menikmati sukacita. Karena Yesus sendiri, dia berjuang taat, dia berjuang untuk menundukkan kehendaknya di bawah Tuhan. Dia dihina, dia disalibkan, dia menghadapi kehidupan yang sulit. Tapi justru dia penuh sukacita. Kenapa? Kehendak Tuhan itu jadi. Yesus penuh sukacita sekali waktu dia bisa menebus kita. Tuhan Yesus penuh sukacita sekali melihat kita akhirnya bisa bertemu lagi dengan Tuhan. Menebus kita, menghapuskan dosa kita. Yesus senang sekali. Itu semua terjadi karena apa? Karena dia belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Anak-anak sekalian, apakah kita yang masih kecil kita bisa belajar taat kehendak Tuhan? Bisa, sangat bisa. Sejak dari kecil belajar taat pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada apa saja? Semua ada di dalam Alkitab, kalian bisa pelajari. Bahkan pengajaran-pengajaran di sekolah minggu juga mengajarkan kehendak Tuhan seperti apa. Tuhan ingin anak-anak Kristen menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Berarti apa? Kerja nggak setengah-setengah. Mereka kerja sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh, belajar dengan rajin, berjuang dengan sungguh-sungguh. Susah, tapi kita mau berjuang. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau kamu belajar tunduk taat pada itu, kamu akan bersukacita. Kita semua akan bersukacita. Dan kita nantinya akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia adalah teladan kita yang pertama. Dia yang terlebih dahulu mengajar kepada kita. Dia yang terlebih dahulu melakukannya. Dia yang terlebih dahulu taat pada kehendak Tuhan. Maka kita yang ada di dalam dia, kita yang diajak diundang oleh dia, kita juga akan belajar bersama-sama menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, kiranya waktu kita belajar, waktu kita mendoakan doa Bapa kami, kita boleh ingat ini terus. Lakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Kesampingan kehendakmu, taati kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau mempunyai kehendak yang terbaik, kehendak yang tertinggi. Tuhan, kami ingin sekali supaya kehendak Tuhan jadi. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di bumi seperti di surga. Karena kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik dan tertinggi. Tuhan, ketika kami berdoa seperti ini, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami sulit sekali menjalankan kehendak Tuhan. Tapi kami mau ya Tuhan, kami mau berbagian menjalankan kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kami akan bersukacita jika kami menaati firman Tuhan. Jika kami menaati kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami
Biarlah Roh yang Kudus boleh menolong kami hari demi hari belajar taat pada kehendak Tuhan, belajar menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Kami tidak ingin menjadi anak-anak yang memberontak pada Tuhan, tapi kami ingin menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, taat kehendak Tuhan, dan kami akan menikmati sukacita karena menaati kehendak Tuhan. Berkenanlah menolong kami ya Tuhan, anak-anak yang masih muda ini, kiranya Tuhan sendiri yang terus memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Kita mengucap syukur ya anak-anak untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar ya. Di mana kita sekali lagi belajar berdoa kepada Tuhan agar dalam hidup kita, bahkan sejak kita masih kecil, kita mendoakan, kita memohon agar kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita. Sehingga hidup kita sungguh bisa memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar dengan ucapan syukur. Kita nyanyikan pujian Firman Menuntunku 2 kali. Kristusku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristusku dikuduskan, firman culikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhanku. Makin serupa dengannya, maju juru selamatku. Sekali lagi. Kristusku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristusku dikuduskan, firman culikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhanku. Makin serupa dengannya, maju juru selamatku. Anak-anak sekalian, pada siang hari ini Ibu ada 2 pengumuman untuk kita perhatikan bersama-sama. Pengumuman yang pertama, pada hari Rabu depan tanggal 2 November jam 5 sore akan kembali ada virtual tour ya. Kalian bisa melihat informasinya di brosur yang tertera ya. Kalian bisa mencatat kode atau nomor link Zoom-nya untuk boleh mengikuti virtual tour ini ya. Jangan lupa hari Rabu depan jam 5 sore tanggal 2 November akan ada virtual tour. Lalu pengumuman berikutnya, pengumuman yang kedua, pada hari Sabtu depan PA Anak akan spesial ya. PA Anak akan spesial edisinya untuk memperingati Hari Reformasi. Nah, PA Anak untuk Sabtu depan, tema spesial Hari Reformasi berjudul Firman yang Indah, Firman yang Hidup ya, yang dibawakan oleh Pendeta Jimmy Pardede. Anak-anak juga jangan ketinggalan ya, jangan kelewatan mengikuti PA Anak spesial Hari Reformasi ini, hari Sabtu depan tanggal 5 November pukul 1 siang. Baiklah, itu saja pengumuman untuk kita perhatikan bersama pada siang hari ini. Kita akan menutup PA Anak ini. Mari kita sekali lagi menyanyikan Firman Menuntunku 2 kali, lalu kita akan berdoa menutup PA Anak kita. Kristusku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristusku dikuduskan, firman culikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhanku. Makin serupa dengannya, maju juru selamatku. Kristusku dibenarkan, firman yang hidupkanku. Dalam Kristusku dikuduskan, firman culikanku. Firman menuntunku tiap hari, mengenal Kristus Tuhanku. Makin serupa dengannya, maju juru selamatku. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam PA Anak kami pada siang hari ini.
Biarlah ya Tuhan dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang jadi, bukan keinginan kami yang kami pandang baik yang jadi, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang sempurna, yang baik itu yang boleh jadi dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kalau dari kecil kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, hidup kami boleh dituntun dan diarahkan firman Tuhan. Sehingga kami boleh hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi hidup bagi Raja, bagi Juru Selamat kami yang telah mati, menebus, dan bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, biar kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak sekalian, PA Anak kita sudah selesai untuk siang hari ini. Kita berjumpa lagi di hari Sabtu depan, PA Anak spesial Hari Reformasi, jam 1 siang di YouTube channel GRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.